Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Matkul Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 kimia kelas 11 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Kita masuk ke bab laju reaksi. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe Matkul Privat dan Lestari Channel. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja ya. Dimulai dari nomor 1. Menurut teori tumbukan, produk dalam reaksi kimia dapat terbentuk apabila A. Terjadi tumbukan antar partikel yang bereaksi. Iya, terjadi tumbukan, tapi harus tumbukan yang sempurna ya. B. Gerak partikel reaktan sangat cepat dan acak. Tidak. C. Energi kinetik partikel lebih rendah daripada energi pengaktifan. Salah, harusnya energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi. D. Partikel-partikel reaktan yang bereaksi mempunyai energi yang besar. E. Energi hasil tumbukan partikel lebih besar daripada energi pengaktifan. Betul ya. Jadi apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu reaktan ya untuk dilalui agar menghasilkan produk. Jadi kalau misalkan energi tumbukan antar partikelnya tidak melampaui energi aktivasi, maka tidak akan bisa menghasilkan produk ya. Jadi produk akan terbentuk apabila energi hasil tumbukan partikel itu melampaui atau lebih besar dari energi aktivasi. Nomor 2. Perhatikan grafik hubungan antara energi dan koordinat reaksi berikut. Ini reaktannya di atas ya, maka entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk. Ya, maka ini reaksinya itu eksoterm ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan termokimia, ini adalah energi aktivasi ya, gondokan reaktan ke atas. Sedangkan ini adalah nilai entalpinya. Coba kita lihat apa yang ditanya. Pernyataan yang benar. A. Apakah energi pengaktifan sebesar 20? Inilah untuk energi pengaktifan tuh yang ini. Nah, berarti lihatlah 125 dikurangi dengan 55. Diketahui energi aktivasinya berarti sebesar berapa? Kita hitung terlebih dahulu ya. 5 dikurangi 5 itu 0, 12 dikurangi 5 adalah 70. Maka harusnya energi aktivasinya 70. Salah ya. Poin B, reaksi melepaskan kalor sebanyak 90. Kalau untuk tentang kalor itu tentang entalpinya. Entalpinya berapa deh? Ini dari 55 menuju 35 ya. Nah, rumusnya adalah entalpi produk dikurangi reaktan. Nah, 5 diambil 5 itu adalah 0, 5 diambil 3 itu adalah 2, negatif 20. Harusnya melepaskan 20 kJ, bukan 90 ya. Next, poin C, perubahan entalpi reaksi sebesar 70, salah, harusnya 20 kJ. Poin D, reaksi termasuk endoterm, salah karena entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ini harusnya eksoterm. Selanjutnya, reaksi dapat berlangsung jika energi tumbukan melebihi 70. Betul. Energi tumbukan itu harus melebihi energi aktivasi. Sedangkan di sini energi aktivasinya adalah 70. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Berdasarkan data tersebut, urutan reaksi dari yang paling cepat. Kalau adik mencari seperti ini, kamu carilah yang luas permukaannya paling besar, yaitu serbuk. Ya, kita utamakan yang serbuk. Oh, saya pakai biru ya. Kita utamakan yang serbuk. Lalu kita cari yang konsentrasinya besar, ini 0,1, ini 0,2. Maka paling besar adalah poin 4 ya. Dari yang paling cepat ya, berarti 4 paling cepat. Lalu disusul oleh poin 2. Selanjutnya kita lihat kepingan dan kepingan. Ini konsentrasinya 0,1 dan di sini konsentrasinya 0,2, maka 3 lebih cepat daripada 1. 4, 2, 3, 1. Jawabannya mana ya? Jawabannya adalah E. Di antara reaksi berikut yang paling cepat menghasilkan endapan MgOH2. Ya, berarti kita carilah yang konsentrasinya besar ya, Dek. Di sini kita lihat masing-masing volumenya adalah 10 ya. Maka volume tidak berpengaruh, kita cari yang konsentrasinya besar ya.
Paling cepat maka carilah yang konsentrasinya besar ya. Di sini ada 0,1 M, 0,1 M, 0,5, 0,2, 0,5, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1. Jadi yang paling besar itu adalah poin B ya. Konsentrasinya NH4OH yang paling besar adalah 0,5. Untuk MgSO4 di sini yang paling besar adalah 0,2. Ya, semakin besar konsentrasi maka laju reaksi semakin cepat. Jawabannya B. Next kita masuk ke soal nomor 5. Reaksi antara gas NO2 dan CO menghasilkan NO2 dan CO2. Reaksi tersebut berlangsung melalui dua tahap elementer ya. Reaksi berikut ada bersifat lambat dan reaksinya ada yang cepat. Persamaan laju reaksi yang tepat. Oke deh. Jika besok di soal ada lambat dan cepat, maka nanti persamaan laju itu dipengaruhi oleh reaksi yang lambat. Dan di sini koefisien reaktan itu disebut dengan ordenya ya. Maka nanti kita dipengaruhi oleh reaktan saja. V sama dengan K, NO2 karena dia koefisiennya 1 maka pangkat 1. Lalu ada, oh ini ada NO2, NO2 dua-duanya ya. Ini gimana maksudnya? NO2 pangkat 1 juga ya. Maka nanti V, K, NO2 pangkat 2 ya. Pangkat 1 dikali dengan pangkat 1 kan sama aja 1 tambah 1. Begitu teman, jawabannya itu adalah poin B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 6. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu. Maka adik carilah yang luas dan suhunya itu berbeda ya. Kita bandingkan antara 1 dan 2 untuk poin A. Ini 1, ini 2. Apakah dia hanya dipengaruhi suhu? Suhunya betul berbeda ya, maka dipengaruhi. Apakah luas permukaannya berbeda? Betul ya, ini terlihat seperti serbuk kalau ini kepingan ya. Dan konsentrasi asam sulfatnya tetap, maka konsentrasi tidak berpengaruh. Betul sekali, jawabannya adalah A, dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan. Coba ya, misalkan adik saya ajak ke 1 dan 3 ya. Saya buat 1 dan 3. Kita lihat di sini suhunya 25 di poin ketiga dan suhunya 25. Karena suhunya sama, artinya suhu tidak berpengaruh. Padahal di sini mintanya yang dipengaruhi suhu. Maka kalian carilah yang suhu dan luas permukaannya berbeda. Itu jatuh di poin 1 dan 2 ya dek. Bisa lanjut ya. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui ada reaksi magnesium ditambah dengan 2 HCl menghasilkan magnesium klorida dan gas H2. Reaksi paling cepat berlangsung jika HCl yang digunakan dibuat dari ya. Reaksi cepat berlangsung, maka kita carilah yang konsentrasi HCl-nya paling besar. Kita cari nih, apa rumusnya konsentrasi? Rumusnya adalah gram dibagi NR dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Nah, kita cari deh. Nah, sebelum menghitung, kita tahu ya HCl di sini otomatis kan nanti MR-nya sama. Maka MR-nya boleh kita abaikan aja untuk mengurangi perhitungan ya. Maka M itu nanti berpengaruh dari gram sama volumenya aja yang kalian lihat. 1000 kan juga nanti perhitungannya sama. Berarti kalau ingin menghasilkan M yang besar, kamu carilah yang gram dibagi mili itu yang besar juga. Kayak gitu aja deh. Ya, dari situ kita bisa eliminasi ya. Ini ada 3,65, ini ada 3,65, volumenya berbeda. Agar menghasilkan perhitungan gram dibagi volume yang besar, otomatis kan kita cari volume yang kecil ya. Gramnya besar, volumenya kecil. Maka ini salah, eliminasi poin B salah ya. Kita lihat di sini masanya sama. Masanya sama. Agar menghasilkan perhitungan konsentrasi yang besar, maka kalian cari yang volumenya kecil. Ini salah juga. Tereliminasi untuk poin E ya. Sekarang kita lihat untuk poin A, maka nanti kan 3,65 dibagi dengan 50. Ini perhitungan kasar ya dek, bukan hasil akhirnya aja ya. Ini berarti kan 7,3 dibagi dengan 100. Untuk poin D adalah 18,25 dibagi dengan 200.
Nah, kita bisa membandingkan A dan C ya, maka biar penyebutnya sama-sama 100, ini saya kalikan 2, ini juga kalikan 2 ya. 3,65 dikalikan 2 itu kan 7,3, berarti kan 7,3 per 100. Sama ya bawahnya ya. Oh, ternyata 7,3 sama 7,3 sama besar. Berarti A dan C sama besar, coba kita bandingkan dengan D ya. Berarti di sini yang paling besar itu D. Kita lihat. Penyebutnya 100, ini kok 200, maka masing-masing saya bagi dengan 2. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. 18,25 saya bagi 2, itu kan nilainya 9 ya, 9,125 per 100. Ya, paling besar adalah ini ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D, itu akan menghasilkan konsentrasi yang paling besar. Silakan adik ya, kalau misalkan disuruh menggunakan caranya oleh Bu Guru, Pak Guru, kalian carilah konsentrasi yang besar. Rumusnya konsentrasi adalah masanya dibagi MR-nya dikalikan 1000 dibagi volume. Sudah disediakan massa, MR, dan volumenya ya. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai katalis. Apa itu katalis? Katalis itu berfungsi untuk menekan ya atau menurunkan energi aktivasi. Poin A, katalis meningkatkan energi kinetik. Tidak berpengaruh ke energi kinetik, katalis itu hanya menurunkan energi aktivasi. Salah, katalis membentuk tahapan-tahapan reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah. Ya, betul sekali jawabannya B. Katalis menaikkan energi aktivasi, tidak menaikkan tetapi menurunkan. Katalis menurunkan entalpi, bukan entalpi ya, tetapi energi aktivasi. Katalis tergantung pada energi partikel, ya ini enggak salah. Jawabannya adalah B ya. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Sandra ingin melakukan percobaan dengan mereaksikan logam seng dengan asam klorida. Jika massa seng dan volume HCl yang digunakan setiap percobaan adalah sama dan ingin menghasilkan gas H2 paling cepat, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka Sandra harus menggunakan luas permukaan yang besar, yaitu serbuk. Nah, kita salah. Kita utamakan serbuk dan carilah konsentrasi HCl yang besar. Ini 0,05. Di sini ada 0,02, ada 0,1. Paling besar itu adalah poin E. Di poin E itu juga suhunya besar. Ya, jawabannya adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Reaksi antara asam sulfat dan magnesium karbonat dilakukan dalam kondisi berbeda-beda. Kondisi yang memungkinkan reaksi paling cepat. Oke. Ada asam sulfat pekat, ada asam sulfat encer, pekat, encer. Agar reaksinya cepat, maka kalian carilah yang asam sulfatnya memakai konsentrasi yang tinggi. Asam sulfat yang pekat itu konsentrasinya lebih besar ya, maka ini salah, ini salah, ini salah. Selanjutnya kita cari yang serbuknya, serbuk luas permukaan MgCO3 ya. Yang bentuknya serbuk, karena kalau serbuk itu luas permukaannya semakin besar. Ini serbuk, berarti kan poin gini ya, poin B, poin apa lagi ya, C sama E kita eliminasi, tinggal A atau D ya. A itu MgCO3-nya serbuk, untuk poin D juga serbuk. Bagaimana nih? Kita lihat suhunya. Untuk poin poin A ya. Untuk poin A itu suhunya 50 derajat. Dan untuk poin D suhunya 28, maka yang paling cepat itu adalah poin A. Semakin besar suhu, maka laju semakin cepat karena energi kinetiknya semakin besar. Oke guys, jawabannya adalah A. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe Matkim Privat dan Lestari Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.